Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Andika Pratama dari kelompok 5 sekaligus ketua kelompok 5. Di sini saya selaku moderator dan saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Novika. Saya jurusan S1 Manajemen. Saya dari kelompok 5. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Al-Haidar, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan cara menghindari plagiarisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadan. Saya dari jurusan manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Novika. Saya dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang plagiarisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi plagiarisme. Seperti yang kita ketahui, di zaman modern saat ini banyak sekali plagiat-plagiat yang dilakukan oleh masyarakat. Tentu tidaklah mudah untuk mengatakan apakah suatu karya iya atau tidak mengandung unsur plagiat, sehingga menjadi penting bagi kita untuk memahami definisi plagiarisme dari berbagai sumber. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 disebutkan, plagiat adalah pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya milik orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapatnya sendiri. Menurut Oxford American Dictionary, dalam Klebaug 2001, plagiarisme adalah to take and use another person's ideas or writing or inventions as one's own. Demikian definisi plagiarisme menurut berbagai sumber yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jenis atau tipe plagiarisme. 1. Akademik dan jurnalistik plagiarisme. 2. Plagiarisme lengkap. 3. Plagiarisme parsial. 4. Plagiarisme minimalis. 5. Sumber kutipan. 6. Self-plagiarisme. Menurut Solistio 2011, ada beberapa tipe plagiarisme. 1. Plagiarisme kata demi kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. 2. Plagiarisme atas sumber. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. 3. Plagiarisme kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. 4. Self-plagiarisme. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Yang penting dalam self-plagiarisme adalah bahwa kita mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya, karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan, sehingga pembaca akan memperoleh hal baru yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama. Plagiarisme secara hukum. Plagiarisme seringkali dikonotasikan hanya sebagai pelanggaran etik, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Bagi komunitas hukum, perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam. Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum pidana adalah yang paling relevan untuk dikaitkan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah mengaturnya secara jelas. Menurut undang-undang ini, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi si pencipta atau penerima hak cipta itu. Apabila ada orang lain yang ingin memanfaatkan ciptaan tadi, orang ini harus mendapat izin terlebih dahulu dari pencipta atau penerima hak cipta tadi. Tindakan yang termasuk plagiarisme. Dalam buku Bahasa Indonesia, sebuah pengantar penulisan ilmiah, Felicia Uttarodewo dan kawan-kawan menggolongkan hal berikut sebagai tindakan plagiarisme. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri.
mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya, ringkas dan memparafrasekan, mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiarisme adalah penjeblakan. Maka di sini saya akan membahas antonim dari kata plagiarisme tersebut, yaitu orisinil atau original. Orisinil adalah hal yang penciptanya dibuat langsung oleh seseorang tanpa adanya tiruan, bukan salinan atau imitasi. Menggunakan informasi yang berupa fakta umum, menuliskan kembali opini orang lain dengan memberikan sumber jelas. Mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya. Contoh tindakan yang tidak termasuk kategori plagiarisme atau jebakan dan salinan, yaitu mengutip sebuah berita serta meletakkan sumber berita yang jelas sebagai bahan referensi tugas dan tidak mengakui bahwa itu berasal dari sumber lain. 2. Menandatangani surat perjanjian serta mengakui bahwa itu benar tanda tangan yang kita tandatangani. Teman, di sini saya akan menjelaskan cara menghindari plagiarisme. Yang pertama adalah menggunakan sumber terpercaya. Pasalnya, sumber terpercaya tentu memiliki keterangan waktu tentang kapan sumber tersebut dipublikasikan. Dan yang kedua adalah lakukan parafrase dan sitasi. Parafrase adalah pengungkapan kembali suatu teks dalam bentuk ataupun kata-kata yang berbeda, sedangkan sitasi adalah pengambil alihan suatu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Yang ketiga, uraikan kalimat lebih detail. Selain termasuk salah satu tips menghindari plagiarisme, kalimat yang tulis secara detail ini tentu akan membuat tulisanmu terlihat lebih lengkap dan mudah dimengerti oleh pembaca. Yang keempat, cantumkan sumber. Tidak hanya untuk mencegah plagiarisme, mencantumkan sumber juga menandakan bahwa sebagai penulis kamu mengakui dan menghormati penulis asli dari sumber rujukan yang digunakan. Poin kelima adalah lakukan interpretasi. Melakukan interpretasi juga bisa dijadikan cara menghindari plagiarisme. Yang keenam, tulis dengan percaya diri. Salah satu faktor banyaknya plagiat yang kita dapatin adalah karena banyaknya mereka yang tidak percaya diri dengan tulisannya, sehingga mereka melakukan plagiat terhadap tulisan tangan orang lain. Yang ketujuh adalah lakukan proofreading. Proofreading adalah kegiatan pengecekan teks sebelum akhirnya dibagikan atau dipublikasikan, sehingga meminimalisir adanya plagiat dari orang lain. Yang ke-8 adalah manfaatkan aplikasi anti plagiarisme. Ya, salah satu poin penting juga kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang tersedia di Play Store atau di App Store untuk menghindari plagiarisme. Sekian.